Dan sebagaimana bahwa di antara manusia dalam ketaatan yang zahir dan akhlak yang batin yang terpuji ada perbedaan yang zahir yang nampak. Artinya manusia ini di dalam dunia ini jelas kelihatan perbedaan-perbedaan taat yang zahir. Ada yang hanya bisa sembahyangnya yang wajibnya, ada yang bisa hanya sembahyang itu wajib lawan sunat muakkadnya, ada yang bisa hanya sembahyang itu wajib muakkadnya tambah yang gairul muakkadnya. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati yaumal qiyamah babal jannah fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqul bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Artinya Rasulullah bersabda, aku kelak datang pada hari kiamat ke pintu surga. Menurut para pensyarah hadis bahwa ini sesudah selesai proses di padang mahsyar, sudah hisab, sudah beres semuaan, Nabi kita mendatangi pintu surga. Dalam hadis disebutkan bahwa pintu surga itu ada yang lebarnya perjalanan 3 hari, sampai ada pintu surga yang dari tiang ke tiangnya perjalanan 40 tahun. Luasnya pintu surga itu. Nah, Nabi kita datang ke pintu surga. Lalu aku meminta dibuka pintu itu. Nabi kita minta bukai. Maka penjaga bertanya, penjaga ini anak buahnya Ridwan. Ridwan itu adalah penghulu daripada pelayan surga. Penghulu daripada petugas-petugas surga. Anak buahnya, penjaga-penjaga pintu dan lain-lainnya. Maka penjaga pintu bertanya, siapa engkau? Maka aku jawab, jar Nabi, aku Muhammad. Maka penjaga berkata, denganmu aku diperintahkan agar tidak membuka bagi seseorang sebelum engkau. Jadi artinya surga itu diharamkan sebelum Nabi kita masuk. Siapa juga pun tidak dibenarkan, dibolehkan masuk ke dalam surga itu. Nah, demikian pula dengan umat manapun tidak boleh masuk surga sebelum selesai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ para ulama menjelaskan kenapa Nabi kita menjawab dengan jawaban aku Muhammad. Jar penjaga surga dari balik pintu surga, siapa garang? Jar Nabi kita, aku Muhammad. Nah, kenapa beliau menjawab dengan nama? Kadang menjawab aku Rasulullah, aku Nabiullah umpamanya, atau aku ini, tapi sidin jawab aku Muhammad. Nah, itu adalah ta'limul ummah, mengajarkan kepada umat at-tawadhu'a, akan sifat tawadhu. Nabi kita mengajarkan sifat tawadhu karena beliau adalah sayyidul mutawadhi'in, beliau itu penghulu orang-orang yang tawadhu. Padahal jakanya siapa di luar tuh? Aku Rasulullah. Nah, kan lebih mantap tuh. Ini kada siapa di luar? Aku Muhammad. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau rendah hati. Walaupun derajat beliau itu kada apa-apanya dibanding dengan tukang jaga pintu surga itu. Dan dalam kesempatan lain pun di mana-mana
beliau bila mana ditanya siapa engkau, beliau jawab adalah aku Muhammad. Selalu dengan nama beliau, menunjukkan kerendahan hati. Dan beliau pun Rasulullah itu dahulunya dipanggil oleh sahabat-sahabat, oleh orang Islam atau orang kafir dengan panggilan ya Muhammad. Ya Muhammad. Lalu dan beliau pun kada marah, kada tersinggung, apalagi sakit hati dengan dipanggil ya Muhammad itu. Orang Badawi datang-datang ke masjid, ya Muhammad, wahai Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang mana ayat itu melarang kita memanggil nabi dengan nama beliau. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum li ba'd. Ya Tuhan, janganlah kamu memanggil rasul itu seperti memanggil kamu dengan kamu yang lainnya. Nah, panggillah dia Rasulullah atau ya Nabi Allah. Sekada-kadanya panggil dengan ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, abahnya Qasim. Jangan dengan panggil Muhammad. Padahal Nabi sendiri kadang mempermasalahkan beliau dipanggil dengan Muhammad itu. Tapi Allah yang melarang manusia jangan sampai memanggil beliau dengan nama, tapi panggillah dengan panggilan gelar-gelar beliau seperti ya Rasulullah. Dan itu pun langsung dicontohkan Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah memanggil beliau ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajik, katakan bagi istri-istri engkau. Nah ya ayyuhan nabi dengan panggilan wahai nabi. Kadang mau Tuhan memanggil nabi ya Muhammad, kadang mau juga, tapi ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin, wahai nabi perangilah orang kafir, orang musyrikin, wal munafiqin. Allah panggil dengan panggilan ya ayyuhan nabi. Artinya Allah mengajarkan kepada kita, Allah sendiri memanggil kekasihnya dengan panggilan gelar. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balik, wahai rasul, balik, sampaikan. Nah, jadi kadang di Quran tuh ya Muhammad kadang. Kemudian perhatikanlah sekarang pada kamar-kamar surga dan berlainannya derajat-derajat ketinggian padanya. Sesungguhnya akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Kalau di dunia kamar-kamar itu disesuaikan dengan status orangnya, kedudukannya, pangkatnya atau kekayaannya. Tapi di akhirat tina kamar-kamar itu disesuaikan dengan banyaknya amal-amal yang dilakukan dalam dunia ini. Punya orang tingkatannya misalnya bupati, yang kadang mau kamar disamakan lawan sikdanya. Sikda kadang mau kamar disamakan lawan kepala dinasnya. Pasti ada tingkatannya. Itu kalau di dalam dunia. Makin tinggi kedudukan, maka makin banyak, makin bagus fasilitas yang diberikan. Itu dalam dunia ini. Nah di akhirat pun demikian. Tapi di akhirat itu ada dipandang lagi status dunia. Yang dipandang di akhirat itu banyaknya amal ibadah kita kepada Allah. Baiknya akhlak zahir dan batin kita. Itu yang dipandang di akhirat. Itu yang meninggikan derajat. Itu yang meninggikan kedudukan di akhirat. Tentang kamar apa yang dia tempati, kediaman apa yang ditempati. Makin banyak amal, makin baik akhlak, maka kamar yang ditempati makin mewah. Nah pelayan-pelayannya makin banyak amal, makin bagus kedudukannya. Sesungguhnya akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Dan sebagaimana bahwa di antara manusia dalam ketaatan yang zahir
dan akhlak yang batin yang terpuji, ada perbedaan yang zahir, yang nampak. Artinya manusia ini di dalam dunia ini jelas kelihatan perbedaan-perbedaan taat yang zahir. Ada yang hanya bisa sembahyangnya yang wajibnya, ada yang bisa hanya sembahyang itu wajib lawan sunat muakkadnya, ada yang bisa hanya sembahyang itu wajib muakkadnya tambah yang gairul muakkadnya. Akhlak batinnya pun demikian, ada ikhlasnya yang ikhlas derajat tinggi, ada ikhlas yang derajatnya sedang, ada ikhlas yang derajatnya di bawah. Walaupun sama-sama ikhlas, tapi keikhlasannya itu berbeda-beda. Ada orang yang tawadhu'nya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, walaupun sama-sama tawadhu'. Nah, jadi itu nampak dalam dunia ini perbedaan itu. Maka begitu pula pada apa yang mereka dibalas dengannya di akhirat, ada perbedaan yang zahir. Kada mau sama di akhirat. Orang yang sembahyang sunatnya sehari misalnya 12 rakaat saja, di akhirat ini kada mau sama fasilitas dengan orang yang sembahyang sunatnya 100 rakaat. Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha bijaksana, kada akan menyia-nyiakan amal kebaikan manusia. Itu pasti ada balasan yang diterima. Orang yang dalam dunia berzikir sehari misalnya 1000, yang satunya berzikir 1100, nah lain di akhirat balasan yang diterimanya, lain fasilitas yang diterimanya. Kada mau sama. Maka jika kamu mencari derajat yang paling tinggi, kalau dalam surga hendak dapat fasilitas yang banyak, artinya dalam surga hendak dapat serba yang mewah, maka berusahalah agar tidak ada seseorang mendahuluimu dengan ketaatan kepada Allah. Artinya banyak kiai taat. Kalau hendak di akhirat itu kena harap pada kekawanan, nah, di dunia mesti amal ibadah pun lebih banyak dari kekawanan. Amun di akhirat kena hendak lebih mewah, lebih bagus daripada tetangga, maka di akhirat mesti banyak, di dunia mesti banyak amal daripada tetangga itu. Agar tidak ada seseorang mendahuluimu dengan ketaatan kepada Allah. Maka sungguh Allah Ta'ala menyuruhmu dengan berlomba-lomba dan bersaing dalam ketaatan itu. Yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi selalu berlomba-lomba dalam ketaatan. Berzikir 1000 sehari. Nangara ada kawan di hija berzikir 1100, wah aku 1200. Aku 1200. Hanya kawan di Higa pulang ada berzikir 1200, oh aku 1300. Hendak selalu menang di dalam ketaatan. Nah itu caranya untuk mendapatkan fasilitas yang tinggi di surga. Mesti berlomba-lomba dalam taat kepada Allah. Berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah. Maka berusahalah agar tidak ada seseorang mendahuluimu dengan ketaatan kepada Allah. Maka sungguh Allah Ta'ala menyuruhmu dengan berlomba-lomba dan bersaing dalam ketaatan. Kalau kita bersaing gak ada apa-apa, urusan taat. Berapa tadi baca Quran sehajus, aku 2 juz hari ini. Nah, bersaing itu disuruh oleh Allah dalam hal kebaikan itu, berlomba. Allah Ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum artinya berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhan. Berlomba-lomba. Kemenangan dalam dunia yang sifatnya adalah dunia itu kada ada artinya dibanding kemenangan kita akhirat.
ada artinya dibandingkan dengan kemenangan akhirat. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa bidzalik falyatanafasil mutanafisun, artinya dan untuk yang demikian itu surga, untuk yang demikian itu kenikmatan akhirat, hendaknya orang yang berlomba-lomba itu berlomba. Hendaknya ya Tuhan nang berlomba-lomba itu urusan surga, hendaknya nang baharatan itu urusan surga, jangan hendak baharatan urusan dunia. Nah, dari Tuhan demikian. Falyatanafasil mutanafisun. Kalau urusan akhirat bah kita rugi mun kalah lawan orang. Kenapa? Karena bakal salawasan. Bakal salawasan di situ. Munnya kalah balawasan. Namunnya menang balawasan. Mun di akhirat ini kita kalah hari ini isuk bisa menang. Hari ini kita kada berduit, tahun kayaknya bisa penyugihnya sekampungan kada tahu lagi. Itu urusan dunia bisa silih berganti, tapi kalau akhirat begitu kita kalah salawasan. Misalnya kawan kita nih di surga tingkatan nomor 5, kita tingkatan nomor 3, itulah sudah sepanjang masa. Ada kalau diubah-ubah lagi. Misal kawan kita di surga itu bisi bini 200, kita sayangannya ya kayak itu bang salawasan. Ada kalau ditambah-tambah lagi. Nah jadi jari Tuhan itulah yang mesti diperlombakan, itulah yang mesti dirabutakan. Wa bidzalik falyatanafasil mutanafisun. Bila kalah seumuran di situ. Bila menang seumuran. Itulah yang diaduakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini. Nang miskin, nang fakir datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, nyaman ya orang sugih. Ini kau menyumbang, kau bersedekah, kau maulah masjid, kau naik haji, kau umrah, kau memberi keluarga. Mengkamin apa? Yang seorang gin lapah makan. Nah kayak apa kena kami di akhirat kalah juga pulang. Nah jadi sahabat Nabi itu mengadukan kepada Nabi hal-hal seperti itu. Kada ada mengadukan hal-hal kekalahan dalam dunia itu kada ada. Mereka tuh kada hiri kalah harta, kalah pangkat, kalah kedua. Cuma mereka merasa sakit kalaunya kalah di akhirat. Nyaman ya orang sugih. Saraba kawan berbuat kebaikan mun kami kayak apa? Nah, jar Nabi ayuha, aku berikan amalan. Berikan amalakan ini Nabi ikam taduhu pada inya nang sugih-sugih itu. Ikam lebih hebat pada inya amalakan nang kesukaannya orang fakir miskin tadi diamalakannya amalan itu. Si sugihnya mendengar umpat cuma amalakan itu sekalinya. Datang pulang si fakir nih, wahai Rasulullah nang sugih itu umpat cuma amalakan kayak kami ini kayak apa? Tapi kalah kami. Ini kalau bersedekah, kami beramal sama kami juga. Nah lalu jar Nabi apa? Nah itulah anugerah Allah, sudah Allah berikan anugerah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah anugerah Allah sudah. Allah sudah demikian memberi anugerah. Maka Allah berikan anugerah itu kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, jadi sahabat Nabi selalu berlomba, selalu merasa kalah kalau ada kawan itu lebih banyak amalan. Selalu merasa kalah bila kawan itu lebih utama dalam bidang urusan akhirat tentunya. Ya waktu peperangan di suatu peperangan ini bergabung orang Muslim Mekah dengan orang Madinah, orang Ansar. Berangkatlah peperangan itu. Orang Muslim Mekah ini orang hanyar Islam. Nah, orang-orang muhajirin, orang Ansar ini sudah orang-orang lawas ke Islam. Jadi dalam perang itu menang umat Islam. Dikumpul Nabi orang Mekah, dikumpul Nabi orang Madinah, dibagi harta peperangan tadi.
Nah, kenapa harta peperangan yang banyak itu diberikan Nabi semuaan lawan orang Makkah? Diberi orang Makkah. Jadi orang Madinah ini bulik tangan kosong, nggak ada apa-apa. Ada yang sakit hati orang Madinah nih, ada yang kada sakit hati. Karena berperang sama-sama, menang, bulik kadang bawa apa-apa. Sedangkan orang Makkah maka diberi Nabi segala macam, diserahkan ke sana harta rampasan perang tadi. Nah, di antara orang Madinah ini ada yang gembira. Gembira kalau diberi Nabi. Jangan sakit hati, apa itu menggembira? Itu kan dapat apa-apa. Ujar sahabat Nabi yang gembira ini, biarlah orang Makkah tuh bulik dengan harta mereka. Tapi kita bulik ke Madinah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lebih berharga daripada harta-harta rampasan perang itu. Nah, jadi orang dengan Rasulullah lebih gembira daripada harta yang diberikan. Orang Madinah bulik ke Madinah kadang membawa harta tapi bersama dengan Nabi. Orang Makkah bulik ke Makkah membawa harta rampasan perang tapi Nabi kada ke Makkah, Nabi buliknya ke Madinah. Nah, sebagian besar orang Madinah gembira dengan yang demikian itu, bukan dengan harta tapi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dimaksud falyatanafasil mutanafisun. Biar urusan dunia kalah tapi urusan akhirat menang. Nah, itu yang disuruh Tuhan kita ini. Karena di akhirat kaina yang diutamakan adalah amal kebaikan. Itu ukuran kenikmatan akhirat, amal kebaikan. Dan yang mengherankan adalah bahwa jikalau teman-teman sebayakmu atau jiran-jiranmu mendahului atasmu dengan tambahan uang dirham atau ketinggian bangunan, niscaya berat atasmu yang demikian itu. Sempitlah dengannya dadamu dan sukarlah disebabkan dengki itu kehidupan. Ada yang aneh, menjadi Imam Ghazali. Tetangga ini sugih pada seorang, tetangga ini rumah baik pada seorang, tetangga ini kedudukan tinggi pada seorang, lalu sedih, sempit dada, susah kehidupan karena dengki dengannya. Nah, itu orang yang aneh, orang yang ajaib. Padahal tetangga yang sugih ini di akhiratnya makin sulit urusannya. Tetangga yang tinggi pangkat ini di akhir kita makin banyak tanggung jawabnya. Jadi sangatlah aneh orang yang melihat tetangganya itu lebih kaya, lebih baik bangunannya. Aneh kalau merasa sedih melihat tetangga yang demikian itu. Makanya tetangga ini tiap malam tahajud, tiap malam baca Quran, nah seorang kada, lalu seorang sedih, nah itu maka bagus. Itu maka bagus. Masa kalah melawan tetangga ini tiap malam bangun yang baca seorang kada kawa. Nah itu bujur itu sedihnya, itu cucuk yang disedihkan. Karena dia bakal di surga kayaknya lebih tinggi pada kita, mungkin kita ke surga juga. Nah, jadi aneh kalau kita sakit hati kalah dalam masalah keuangan. Aneh kalau kita kalah dalam masalah keduniaan. Dan sebaik-baik keadaanmu adalah bahwa kamu bertempat tinggal di surga. Paling baik keadaanmu bila mana kamu bertempat tinggal di surga. Dan kamu tidak selamat padanya dari kaum-kaum yang mendahuluimu dengan perkara-perkara yang halus yang tidak dapat disamakan dengan dunia seisinya. Kita di surga itu pasti kada akan selamat dari orang-orang yang lebih hebat dari kita. Pasti sudah. Di surga kita kada akan selamat dari orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Sudah nyata. Amal kita sekarang dibanding amal orang bahari kada babarakannya. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghurab fawqahum kama tatara'una al-kawakib al-ghabira fil ufuq min al-masyriqi ila al-maghrib litafaduli bainahum." Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladhi nafsi biyadi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin.
Artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni surga memandang kepada penghuni kamar-kamar di atas mereka sebagaimana kamu memandang kepada bintang yang jauh di ufuk dari timur sampai barat, karena berlebih kurangnya apa yang di antara mereka amal-amal di dunia ini. Nah, kita bisi kamar, bisi kediaman di surga di sini. Kawan kita tinggi jauh, laksana di atas bintang antara barat dan timur. Karena dalam dunia pun amal kita jauh berbeda dengan ibadah kita jauh kalah dengan ini. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tempat-tempat para nabi yang tidak sampai kepadanya selain mereka? Beliau bersabda, ya, demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Bukan tempat nabi. Nabi itu kalau ada kisah lagi sudah. Itu hanya tempat orang-orang beriman. Cuma dalam dunia ini perbedaan amal, sehingga di surga pun kedudukannya tingginya seperti bintang lawan kita yang berada di bumi ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlad darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawna an-najma at-tali'a fi ufukin min afaqis sama wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Artinya sesungguhnya para penghuni derajat yang tinggi dapat dilihat oleh orang-orang di bawah mereka sebagaimana kamu melihat bintang yang terbit di ufuk dari ufuk-ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ujar Nabi kita, termasuk dari mereka. Dan keduanya dikaruniai kenikmatan-kenikmatan. Jadi artinya orang yang tinggi derajatnya di surga itu dapat dilihat oleh orang-orang yang rendah di bawah sebagaimana mereka melihat bintang di ufuk sana. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ala uhadditsukum bi ghurafil jannah. Artinya, maukah aku menceritakan kepada kalian tentang kamar-kamar surga? Jabir berkata, saya berkata, ya wahai Rasulullah, mudah-mudahan Allah melimpahkan salawat atas engkau. Demi engkau kami kurbankan ayah dan kami, ayah dan ibu kami artinya. Nah, beliau bersabda, inna fil jannati ghurafan min asnafil jauhari kullihi yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha wa fiha minan na'im wal lazzati was surur ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Artinya, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar dari macam-macam permata semuanya. Kada bata lagi diulah, kada semin lagi diulah, tapi dari batu permata. Ada kamar dari zamrud sebagian, ada kamar dari yakut sebagian, ada kamar daripada zubarjat sebagian. Yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Artinya permata-permata itu kristal, tembus pandang sebelah menyebelah. Mungkin kita di sini nggak kayak kali kira aja 2 miliar harganya itu. Di situ kamar sebagian itu, kamar sebagian itu. Dan di dalamnya ada kenikmatan, kelezatan dan kesenangan yang mata tidak pernah melihat dan telinga tidak pernah mendengar dan tidak ada terlintas atas hati manusia. Ini yang mesti kita berebut ini. Ini yang mesti kita berlomba untuk mendapatkan ini. Dapat kamar, ada kamar sebuah hijau sebagian. Dari zamrud, ada kamar sebelahnya biru sebagian macam sapir, ada kamar sebelahnya habang semuaan macam merah delima. Jabir berkata,
aku bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar itu? Sagan siapa kamar-kamar nang macam-macam tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman afsas salam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Ujar Nabi, kamar-kamar dari berbagai macam permata tadi untuk orang yang menyebarkan salam, memberi makan, mengekalkan puasa, dan mengerjakan salat malam sedang manusia tidur. Jabir berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang sanggup yang demikian itu? Siapa nangkawakah itu? Selalu mengucapkan salam kalau bertemu orang, puasa, mengekalkan puasa, selalu memberi makan kepada orang, selalu sembahyang malam. Siapa nangkawakah itu? Rasulullah SAW bersabda, ummati tutiku dhalik wa sa'ukhbirukum an dhalik, man laqiya akhahu fasallama alaihi aw radda alaihi faqad absas salam wa man at'ama ahlahu wa iyalahu min at-ta'am hatta yushbi'ahum faqad at'ama at-ta'am wa man shama ramadhana wa min kulli shahrin thalathata ayyam faqad adama as-siyam wa man shalla al-isha al-akhirah wa shalla al-ghadata fi jamaah faqad shalla bil laili wan nasu niyam. Ujar Nabi, umatku mampu yang demikian itu. Umatku ya Nabi. Orang-orang yang selalu memberi salam, memberi makan, selalu puasa, sembahyang, itu umatku bisa. Umatku yang mampu demikian itu. Dan aku akan beritahukan kepada kalian, jar Nabi, tentang yang demikian itu. Barang siapa berjumpa dengan saudaranya, lalu ia mengucapkan salam kepadanya atau menjawab salam atasnya, maka ia telah menyebarkan salam. Jadi orang yang menyebarkan salam itu bukan hanya orang yang memberi salam, yang menjawab salam pun masuk menyebarkan salam. Dan barang siapa memberi makanan kepada istrinya dan keluarganya dari makanan sehingga mengenyangkan mereka, maka ia telah memberi makan. Kalau sarana memberi makan sekampungan hari-hari kada sarana itu. Memberi makan sarumahan anak bini itu sudah termasuk memberi makan juga ngarannya. Dan barang siapa berpuasa bulan Ramadan dan dari setiap bulan 3 hari, maka ia telah mengekalkan puasa. Puasa Ramadan ditambah sebulan 3 hari, sebulan 3 hari, berarti sudah sebulanan, setahunan ngarannya puasa. Dan barang siapa salat Isya yang akhir, salat Isya yang akhir ternyata Isya. Jadi zaman Nabi itu, di zaman Nabi sembahyang maghrib tuh kadang-kadang disebut Isya juga. Lalu ada 2 Isya, ada Isya akhir. Nah, jadi Isya akhir itu ya Isya bujur. Kalau Isya tuh bisa maghrib, bisa Isya. Misalnya kena umpamanya kena imbah Isya kita berkumpul, itu bisa imbah maghrib, bisa imbah Isya. Tapi kalau imbah Isya akhir, nah itu imbah Isya bujur itu. Dan barang siapa salat Isya dan mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, maka ia telah mengerjakan salat malam sedang manusia tidur. Maksudnya orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang Majusi. Jadi sembahyang malam itu sekurang-kurangnya sembahyang malam adalah orang yang sembahyang Isya dan subuh berjamaah. Walaupun yang ada tahajud di malam hari. Tapi Isya ke masjid berjamaah, subuh ke masjid berjamaah. Termasuk sudah dalam golongan orang-orang yang bangun malam, termasuk orang yang beribadah malam masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firman Allah, wa masakin thayyibatan fi jannati adnin, wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Artinya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adan. Beliau bersabda, qusurun min lu'lu fi kulli kasrin sab'una dara min yaqutin ahmar
fi kulli darin sab'una baitan min zumurradin akhdar fi kulli baitin sarirun ala kulli sarir sab'una firasha min kulli launin ala kulli firashin zawjatun min al-huril 'ain fi kulli baitin sab'una maidatan ala kulli maidah sab'una launan min at-ta'am fi kulli baitin sab'una wasifah wa yu'tal mu'min fi kulli ghadatin ya'ni min al-quwwah ma ya'ti ala dzalik ajma. Dalam Quran Allah berfirman, mereka itu akan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adan. Ya sahabat, apa garang itu maksudnya? Ngajar Nabi, maksudnya itu adalah istana-istana dari mutiara. Pada setiap istana ada 70 rumah. Dalam istana itu ada 70 rumah. Dari permata yakut yang merah. Dari merah delima artinya. Pada setiap rumah itu ada 70 kamar. Kayak hotel 70 kamar. Tiap rumah itu. Dari zamrud yang hijau pulang. Pada setiap kamar ada tempat tidur ranjang. Dan di atas setiap ranjang ada 70 permadani dari semua warna. Dan atas setiap permadani ada istri dari bidadari. Dan pada setiap kamar ada 70 hidangan makanan. Di atas hidangan makanan ada 70 warna makanan. Macam-macam makanan. Pada setiap kamar ada 70 pelayan. Rumbunya 70 setiap kamar itu. Dan seorang mukmin diberi pada setiap pagi hari, yakni daripada kekuatan untuk menghabiskan yang semuaan itu. Makanan yang 70 macam warna, bidadari yang 70 hikung tadi habis. Tiap pagi diberi kekuatan baru untuk menikmati yang demikian itu. Akan apa yang ia dapat mendatangi kepada yang demikian itu semuanya. Nah ini itulah surga sudah. Nah surga macam ini yang disuruh Tuhan tadi hendaknya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, bukan berlomba-lomba mengejar rupiah nang seapa ada banyaknya. Tapi Tuhan menyuruh kita berebut berdahuluan dapat kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan tadi yang kada pernah dilihat mata dalam dunia ini, didengar telinga kada pernah terlintas di hati manusia. Nah, kemudian sifat dinding surga, tanah-tanahnya, pohon-pohonnya dan sungai-sungainya.